Ya, sekarang PCX. Sixty. Siap. Sixty. Halo, kembali lagi di Alternative Max dan gua bilang juga apa, nggak usah diadu-aduin, nggak mungkin Ya, menang. ya iya sih emang bener, tapi tunggu dulu bang, bentar perkenalan dulu kita. Langsung dihajar aja, gue baru mulai nih video. Sabar. Ya, Kalem. silakan. Oke, kembali lagi di Outlet Max bersama gue Bagas, dan kali ini gue mewakili Honda PCX. Sekarang gue bosen review Yamaha NMAX mulu. Dari kembali gue dengan Abdi Surya, dan kali ini gua ngejagoin si Yamaha NMAX Turbo. Dan seperti tadi kita lihat juga hasil dragnya ya. Turbonya biarpun turbo gitu kan. Turbo tanda kutip ya. Tanda kutip ya turbonya ya. Tapi turbo yang tanda kutip sebenarnya hasil dari si YE CVT-nya itu atau Yamaha Electric CVT-nya itu bikin dia punya akselerasi dan punya performa yang jauh lebih bagus daripada rivalnya. Padahal cc-nya kalah loh. Nah, dia tuh punya cc 154, 155 cc ya. Betul. Sementara si PCX 156 cc. Ngakunya Emang- 160. Ya, ngakunya 160. Meti gede. Dan juga ya bang, faktanya beratnya NMAX Turbo ini sekarang 135 kg. Lebih berat 3 kg Lebih berat. dibandingkan si PCX yang 132 kg. Jadi kalau beratnya sama, lebih ngacir lagi. Iya nih, makanya Nggak serem sia-sia juga. Yamaha bawa balik komeng. Bener lagi. Bener kan? Iya. Oke, tadi kan kalian udah lihat ya hasil dragnya berapa? 0 sampai 60 km per jam. Tapi kalau kalian pengen tahu detailnya, ini hasil 0 sampai 100 km per jam dan seperempat mile-nya. Honda PCX 160. Sixty. Quarter mile. 100. Yamaha NMAX Turbo T-Mode. Sixty. Quarter mile. Yamaha NMAX Turbo S-Mode. Sixty. Quarter mile. Mystery, Mickey, how you get on? I don't know, it's a mystery. New money looking old, hold on, is you kidding me? I'm all up in their head and I ain't paying the renter's fee. You're saying one thing, but I could tell by your energy. Like love in my face, but you were Oke, sebelum bahas lebih lanjut, kita mau kasih tahu kalau review kita itu nggak ada intervensi sama sekali dari pihak Yamaha ataupun Honda. Karena kita orangnya mah simple ya bang. Kita mah simple. Simple. Ada motor, kita beli. Beli, langsung dibeli. Sombong amat. Satu-satu NMAX Monggo sama dicek PCX. platnya. Monggo dicek platnya. Yang ini sih baru ya, udah Ya. bayar pajak gini. Yang ini gua nggak tahu. Gue Udah sering bayar banget pajak lihat, bukan? gue sering banget lihat di komentar ada aja yang jail ngecekin platnya. Gih, silakan Monggo, cek silakan aja. dicek. Sekalian cek juga udah bayar pajak apa belum nih. sucker free. Not worried about no haters, oh no, that's just too much for me. Oke, hal pertama yang akan kita bahas tentunya dari desain dulu nih, karena Oke, NMAX boleh. punya desain yang baru ya. Nah, kita sekarang bandingin dulu desainnya. Pertama soal PCX, dia punya desain ciri khas ala skutik-skutik maxi dari Jepang. Jadi banget. Asia Tenggara lah ini mah. Ya selera Thailand Asia look, Tenggara, Thailand. Dengan gaya desain yang handlebar ini naked, wah udah Ya, kayak ada iya kan. tutupnya ya. Nah, orang-orang kita kan suka yang naked. Tolong jangan diungkit-ungkit. Nanti kita kena KPI. Oh iya. Gimana NMAX? Kalau NMAX sendiri dia mengambil pendekatan desain yang agak berbeda ya. Kalau tadi dia ke Jepang-Jepangan, Ya. kalau ini karena dijual global juga, dia pendekatan lebih ke Eropa-Eropaan.
Dan gue demennya si NMAX baru ini sekarang ngadopsi garis desain Maxi dari kakak-kakaknya, jadi kayak T-Max, kayak si X-Max. Dia jadi lebih pesek, dia lebih vertikal gitu kan, lebih in your face, lebih robotik, tapi jadi kayak lebih gahar, lebih garang gitu Jadi loh, kayak, lebih gede gitu loh mukanya tuh. Dan lampunya juga sekarang beda. Oh loh. iya, sekarang lampunya akhirnya NMAX udah full LED sampai ke sensen. Full LED sampai ke sensornya, dan ini bisa dibilang motor pertama Yamaha yang pakai LED projector. Oh iya. Bahkan kakaknya aja si X-Max. Si X-Max nggak itu punya. masih multi reflektor. Masih multi reflektor. Overspec sih sebenarnya. Overkill sih sebenarnya. Ya akhirnya emang PCX pun sebenarnya sebelumnya udah full LED. Full LED. Nah, jadi ya intinya untuk dari desain PCX itu lebih ke arah elegan. Iya. Sementara NMAX Lebih ke arah sporty. Not worried about no haters. Oke, sekarang kita masuk ke topik berikutnya, yaitu ergonomi ridingnya. Ya. Seperti apa? Gue dulu deh ya. ya NMAX dulu sekarang. NMAX dulu deh. Nah, kalau gue postur 174, gue ngerasa kalau di NMAX ini gue lebih in bike. Gue duduk lebih rendah, stangnya lebih tinggi, Oh, iya. kayak di dalam motor, Tapi kalau di PCX dengan postur gue itu kerasa kayak stangnya lebih pendek, duduknya kayak lebih on bike. Ya, dia emang kalau di PCX ini stangnya jadi lebih rendah dibandingkan si NMAX posisi. Tuh, cuman buat orang postur Asia Tenggara ya kayak lu ya, ibaratnya ya. 164 cm lah. Gua itu emang posturnya lebih nyaman di PCX. Karena kembali lagi, bodinya tidak mengintimidasi sama sekali. Jadi nyaman-nyaman aja pakai si PCX buat harian. Tuh. Kalau si NMAX ini karena dia juga peruntukannya untuk pasar Eropa banyak kan, jadi kayaknya dia mengakomodir tinggi badan yang bule-bule. Boleh-boleh juga. Ibaratnya kan India juga kayaknya harusnya diakomodir. Iya sih, tapi nggak masuk India. Ini motor nggak masuk India. Lanjut. Tapi ya, lanjut lagi. Lu komen juga soal kakinya nih. Ya. Jadi balik lagi, kalau di kakinya, gua jauh lebih suka posisi kakinya si NMAX. Kenapa? Posisi kaki gue di NMAX ini kayak tuh in bike di dalam motor, motor gitu lagi. Ininya lega tuh, bisa gue gerak-gerakin kayak gini, bisa gue geser gini segala macam. Tapi kalau di PCX posisi kaki gue tuh defaultnya kebuka, Jadi bentuk V gitu. V gitu loh. Walaupun dengan postur gue yang kecil sekalipun, tuh, gue juga bentuknya V. Karena buat senderan, kakinya nggak muat tuh. Kepentok sama desain bodinya yang tajam-tajam nih. Tuh. Jadi otomatis riding position ala jet ski itu gue nggak bisa dapetin kalau di PCX. Tapi kalau di NMAX, entah kenapa gue bisa dapetin posisi riding kayak naik jet ski. Jadi bisa lebih selonjoran di NMAX dibandingkan Tuh, PCX. jadi relax Walaupun lah kalau buat postur walaupun gua. emang di bagian kaki yang biasa ya posisi standarnya emang sama-sama aja. Mirip-mirip sih ya. Mirip-mirip. Bawah-bawahnya. NMAX sih lebih lebar tetap. Tapi sama aja lah nyamannya. Oke. Nah, sekarang satu lagi nih, tambahan improvement dari si NMAX, yaitu posisi pilion atau posisi pembonceng. Boncenger, ayo Ayo sini. naik. Ayo naik, Tuh. naik. Ngeliatin apa dia? Nggak gitu. Tadi di briefing nggak gitu, Di briefing nggak naik. begitu. Di briefing nggak begitu. Yang bener, yang normal aja, yang normal, tolong, yang normal. Aduh, apa sih pendek-pendek apa sih? Lu nya pendek, bikin Kalian grogi takut lagi. mentok. Bikin grogi lagi dasar. Oke, kalau kalian lihat sendiri ya, posisi pemboncengnya sekarang improve banget dibandingin versi sebelumnya si NMAX ini. Kalau sebelumnya dia agak lebar, posisi pemboncengnya agak lebih ngangkang. Kalau ini kayak profilnya tuh dia pendekin, terus dia bikin lebih ngelepit ya, kayak Ya, lebih nekuk ke nekuk. dalam. Otomatis waktu si pembonceng naik, kakinya nggak sengangkang dulu. Benar. Tuh kan, jadi lebih enak kan? Nah, kalau di PCX gimana? Coba. Coba kalau di Nggak usah PCX. jungkir balik, nggak usah jungkir balik, biasa yang aja. normal-normal Biasa aja aja. kok ya. Aku masih polos. Oh, iya. iya. Tuh kan. Nah, Tuh. iya sih, memang sih. Nah, jadi buat penumpang ya, PCX kenapa lebih disukai sama orang Indonesia? Karena joknya lebih panjang buat penumpang dan ternyata lebih empuk ya. Posisi joknya. Dan Tapi nggak buat ridingnya. tuh, nggak buat riding. Rider Buat sih rider sih tipis emang busanya. Tuh. Tapi ya posisi duduk penumpang pun tetap nggak ngengkang jadinya. Iya sih. Stand natural banget. Makanya ibu-ibu suka bonceng di PCX, Betul. bikin nyaman buat perjalanan jarak jauh. Betul. Pun kalau mau ngerem ya, sayangnya di PCX ini kalau ngerem itu kelipet joknya. Kulitnya tuh mengkerut. Tuh. Tapi ini juga hal positif sih, Bang. Buat apa? Karena kalau misalkan kalian mau modus bisa di PCX ini, itu kan licin tuh. Astaga. Jadi Kebetulan bisa kalau di NMAX tuh ngerem-ngerem. nggak ada modus-modusan karena dia yang versi Tech Max Ultimate. Wah, nyultan dikit lah sekali-kali. Ini versi paling mahal. Kursinya juga mahal. Iya, Dia benar. kayak gel tuh busanya. Nggak ada tuh fitur ngelipet-lipet, ngenekuk-nekuk Nah, tuh itu nggak nggak ada bisa tuh. tuh. Ininya keset banget nih, kayak ada bahan sweatnya di sini mana dikit. Dan ini empuk banget depan belakang. Depan belakang ya, empuk ya? Tebel. Tebel. Jadi nggak belakangnya doang tebel, depannya Jadi nggak papan. diskriminatif ya. Tuh, tapi kalau kalian pengen modus, pilihlah PCX. Kalau nggak pengen modus ya pilih NMAX. Sucker free, not worried
I know haters, oh no, that's just too much for me. Masuk ke segmen berikutnya. Kita bahas soal fitur. Ah, gue demen Aduh, nih. fitur. Kok lu demen sih? Lu sebutin aja fitur yang ada di PCX. Ayo. Oh yaudah, oke. Kita absen dulu ya. Traction control. Ada Aduh, ada lagi. ABS. dual channel, itu berapa? Single channel sih. Rodanya ada berapa? 2. Kenapa cuma single? Tapi lebih halus frekuensinya. Nggak peduli, rodanya ada berapa? 2. Kenapa cuma satu? Tapi nggak kasar, nggak sekasar NMAX. Nggak sekasar NMAX. Absen lagi, lanjut. Aduh, apalagi ya? Oh, colokan USB. USB apa? USB Type C. Alah, ya Bisa udah. fast charging. Udah kekinian Lanjut. lagi ya, bisa fast charging. Aduh, gua absen apa lagi? Idling start stop. Ya ampun, idling start stop dipakai lagi dah. Nah, Itu juga irit. juga ada juga. Oh iya, ada juga ya. Terus Apa lagi ya? Aduh, bingung lagi nih gua. sudah keyless. Speedometer Iya. aja kita ngomongin nih. Aduh, jangan deh. Gua tahu speedometernya nih. Speedometernya 2 biji, yang satu monokrom, yang satu lagi full color. Udah bisa Garmin connectivity. Nggak ada di Honda Ada nggak? Nggak ada PCX. Lanjut. Ya, lanjut. Shock breaker tabung. Aduh, kurus cungkring. Lanjut lagi. Jok gel. Nah, yang penting bisa senderan Jok lah. papan itu. Yang penting bisa senderan. Lanjut lagi. YSCVT bikin dia ada sensasi turbo sama engine brake pakai shifter. Honda juga punya. Apaan Honda juga punya? Di Honda Forza Kan tahun 2000-an. tahun 2000 awal itu 24 tahun yang lalu gitu. Lanjut lagi. Riding mode ada 2, T sama ada S. lagi. T buat town, S buat sport. Aduh. Ada nggak? Nggak ada. Terus Apalagi ya? Wah, pusing gua nih. Nggak ada lagi nih. Tapi kan itu NMAX mahal. tunggu dulu, ada satu lagi. Apa? Performance damper juga ada nih, 2000 sendiri, mahalnya dibayar sama Ini ini. kelas 150 cc nggak ada lagi Nggak performance damper. ada performance damper ini TechMax Ultimate, harganya 45 jutaan. Iya. Paling mahal. Paling mahal nah tuh, makanya lu lebih mahal. Ini bisa dapat 30 jutaan doang. Fiturnya Paling banyak tinggi. kan? Iya sih. Bayar. But I ain't looking for a man, I can tell by your glance that you've been looking Tapi for Bang, change. ada satu fitur yang Yamaha NMAX nggak bisa kalahin dari Honda PCX. Bagasinya. Masih tetap menang. Ini 30 liter, kalau NMAX cuma 25 liter. Beda 5 liter. Kalau lu mau gede bagasinya lu beli Tosa 3 roda, sekalian jualan tahu bulat. Nah itu lu juga ngangkat LPG juga bisa gitu. Ini motor skutik Maxi. Kita bandingin skutik Maxi dulu ya. Sekarang kita masukin helm batok gede nih. Tuh. Masih muat lega. Ya, masih muat lega. Masih ada space gede banget ya. Space gede banget buat naruh jas hujan atau sepatu kayaknya masih bisa Iya, nih. sepatu Sepatu masih gua nih bisa. ukuran 42. Perlengkapan lenong lah. Ya kan? Sekarang kita tutup. Tuh, nggak perlu paksa joknya. Bisa dibuka, tutup dengan mudah joknya. Kita coba di NMAX. Ya, Ayo. yuk sekarang kita Dengan coba helm di yang sama. Dengan helm yang sama. Coba Di masukin. NMAX kita harus naruhnya Kebalik ya. kebalik ya. Harus diginiin dikit. Nah. Baru lihat space-nya tinggal sisa sedikit. Mm-mm. Nggak terlalu banyak dan posisi helm harus dibalik. Malah nggak bisa. Kejepit. Kejepit. Nah, ya. Nah, lagi-lagi. Tapi emang ya, ini sih Bang konsekuensi karena si jok NMAX ini tebel kan. Jadi kalau dilihat profilnya NMAX ini joknya dia tebel, makanya ini agak flat nih, nggak Yes. dicuakin lagi. Kalau di PCX joknya itu dicuakin, makanya joknya jadinya papan. Papan. Tipis, tapi Tipis. muat lebih banyak. Itulah. Itu bedanya. Know that they will love me like a phoenix, breaking through the sky. Success is my wings and I'm ready to fly. I won't settle for less and I will. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya antara si PCX versus si NMAX baru atau NMAX Turbo ini. Menurut gua sih ya, sebenarnya nggak apple to apple banget. Bener sih. Benernya. Kenapa? Karena ini versi NMAX yang paling mahal, yang komplit. paling komplit. TechMax Ultimate. Jadi udah dengan gimmick-gimmicknya segala macam. Harusnya ini dibandinginnya sama NMAX yang turbo aja, yang 37 jutaan. Ya. Itu dia nggak ada layar LCD colornya, nggak ada apa namanya kursi gelnya, nggak ada performance steering damper. nggak ada performance dampernya. Tapi harganya beda dikit sama si PCX. Tapi sensasi turbonya juga masih bisa kalian dapetin. Jadi fitur andalannya masih ada, Masih tapi dengan ada, harga yang dengan bersanding harga yang dengan lebih terjangkau. PCX. Jadi kesimpulannya sebenarnya PCX memang masih cocok buat kalian yang mencari skutik Maxi ala JDM, ala Jepang, elegan, keren, tapi buat berkendara harian itu masih nyaman karena bodinya tidak mengintimidasi sama sekali. Easy to ride ya. Easy to istilahnya. ride banget. Ya. Sementara NMAX Kalau NMAX sendiri buat kalian yang pengen atau demen teknologi, demen juga fitur segala macem, pengen jadi yang paling wah gitu di segmennya. paling komplit tuh ya. Dan jangan lupa juga dia punya aura atau punya presence seperti big scooter atau maxi Benar. scooter Eropa. Eropa. Tapi sih, balik lagi Bang,
PCX ini umur dia 3 tahun. Iya sih, Jadi udah 3 tahun. fitur-fitur pun udah mungkin nggak relevan sama Iya, udah zaman agak sekarang ketinggalan ya. sih sebenarnya. Nah, cuma nih sebenarnya buat dari saran dari kita ya, PCX buat ke depannya di akhir tahun atau awal tahun mungkin ya ada bakal ada kemungkinan. generasi terbaru itu tolong pasangin fitur VTEC. Iya, Vita Kikin yo. Bukan Bang, sekarang iklannya kan bukan Beda. nggak pakai Kikin yuk. Nggak pakai Kikin yo. Kick Candy. Vita Iklan. Kikin nggak enak banget sih sebenarnya sih. tapi udah pernah kita bahas kalau mesin 160 cc-nya itu emang udah ada dudukan VTEC-nya. Iya, untuk VTEC. Ya kan? Jadi kalau udah disematkan fitur itu aja, tenaganya yang di putaran atas Iya, aduh. kan hilang nih. Aduh, di PCX nih. drag tuh atasnya tuh Udah kita buktiin lemes dia banget. lemes banget. Itu bakal hilang dan bakal bisa bersanding sama Mungkin bisa NMAX berjaban sama si VVA-nya. Jadi tolong pasangin itu aja Honda PCX nih di generasi selanjutnya. Ya, cuman ada benefit tambahan sih dengan nggak dipasangin saat ini. Konsumsi iya. bensinnya seperti ini nih. Nah, ini kalian lihat ya konsumsi bensinnya. Itu selalu jadi tanda kutip kelebihannya Honda. Honda. Bener sih emang untuk skutik kelas 150 cc lumayan loh Iya. buat harian. Oke, itu aja komparasi kali ini Honda PCX versus Yamaha NMAX Turbo. Gimana menurut kalian? Komentar aja di bawah. Kalian pengen meminang yang mana? Lebih suka yang mana? Tolong komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Auto Red Max. Gue Bagas Satrio. Gua Audi Surya. Dadah. Trek-trekan. Nggak usah gini. Udah ya, lu begini ngomong gini.